semuanya, ikutin saya untuk observasi wawancara yuk. Perkenalkan, nama saya Alifira Ardelia Megita dengan NIM 612012303662 dari kelas era 10 Manajemen. Sebelum masuk ke sesi observasi wawancara, di sini saya ingin memberitahu sedikit tentang profil perusahaan PT Safik Cakradaya Mandiri atau bisa disingkat dengan SCM. SCM merupakan perusahaan swasta berskala nasional yang bergerak di bidang jasa sipil dan konstruksi, blasting, painting, dan injeksi beton, scaffolding, toilet portable dan vacuum truk, manpower supply, dan epoksi. Yang sedang saya kunjungi ini adalah workshopnya yang berada di Jalan Cibaru Jaha, Bandulu, Cisiram, Kabupaten Serang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini saya sedang berada di perusahaan Safik Cakradaya Mandiri atau SCM bersama Bapak. Mohon maaf, Bapak silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Khalid Pratama. Jadi di sini saya sebagai divisi direktur operasional di PT Safik Cakradaya Mandiri. Di sini saya sudah bersama Bapak Ilham untuk melakukan observasi wawancara terkait kinerja karyawan dan perkembangan usaha. Mungkin untuk wawancara pertama saya akan menanyakan terkait perkembangan usaha. Kalau boleh tahu, apa visi dan misi perusahaan ini untuk beberapa waktu ke depan? Baik, kalau untuk visi dari PT SCM itu yaitu menjamin kualitas pekerjaan yang prima, terus bisa mengembangkan sumber daya yang bersaing, terus yang ketiga yaitu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan di misinya itu kita itu mengedepankan standar K3, terus zero accident itu jadi kita diusahakan dalam segala macam proyek itu nol kecelakaan kerja gitu. Terus yang selanjutnya itu membangun hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan mitra. Itu sih visi dan misi kami. Kemudian apa yang perusahaan lakukan untuk mencapai visi tersebut? Baik. Ada dua strategi yang perusahaan itu lakukan, yaitu strategi dekat dan strategi jauh gitu ya. Strategi dekat itu ya kita harus memantau kinerja karyawan gitu, apa yang mereka butuhkan seperti misalnya peralatan kerja gitu, terus keterampilan mereka sesuai tidak pada pekerjaan yang sedang mereka kerjakan gitu. Terus yang kedua yaitu jangka panjang. Jadi jangka panjang itu kita itu memberikan semangat lah kepada para pekerja, seperti misalnya memberi bonus gitu, memberi kelayakan di kehidupan mereka seperti tunjangan dan lain-lain sebagainya gitu, kesehatan. Itu sih untuk menyemangati mereka lah gitu tuh. Seperti itu. Perkembangan apa saja yang sudah dilalui oleh perusahaan selama beberapa tahun ini? SCM itu berdiri sudah lumayan lama ya Mbak ya, sekitar 10 tahun. Kalau perkembangan yang kita lalui banyak banget sih, dari yang istilahnya kecil sampai yang besar. Tapi yang pasti apapun itu masalahnya, resikonya gitu tuh, yang pasti kita harus selalu menyelesaikan gitu tuh secara efisien dan optimal gitu, sehingga yang menurut kami insya Allah kita tuh bisa menyelesaikan tantangan tersebut gitu tuh. Gitu. Apakah perkembangan tersebut memberikan pengaruh untuk perusahaan, positif atau negatif? Oh, sangat mempengaruhi, karena mau bagaimanapun konsumen pasti melihat hasil ya, kualitas lah gitu. Jadi perkembangan itu bagi kita ya sangat perlu dijunjung tinggi lah gitu tuh, sehingga ya kita bisa membangun kepercayaan konsumen kepada kita gitu tuh. Itu sih.
ketika di masa perkembangan yang telah dilalui beberapa dekade ini, hambatan apa saja yang perusahaan lalui? Kalau hambatan sih, kita itu dihambat karena kita itu bergerak di bidang konstruksi ya. Ada beberapa hambatan yang mungkin kita tidak bisa prediksi, seperti misalnya cuaca. Itu hambatan-hambatan alam lah yang mungkin yang susah banget diprediksi. Sama mungkin bahan baku, kadang ada yang susah, ada yang ada yang gampang gitu tuh. Itu yang paling terasa banget gitu tuh bagi kita itu tuh antara alam dan bahan baku gitu sih hambatan-hambatannya. Kalau untuk hambatan eksternal seperti hasil, insya Allah hasil kita selama ini tidak ada yang mengecewakan gitu tuh. Tapi bagaimana untuk mengatasi hambatan tersebut? Kalau untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut kita kan men-schedule lah ya, ada schedule-nya. Nah, dari schedule dan target tersebut itu tuh kita usahakan itu kita memberi waktu yang agak lebih gitu tuh. Misalnya kita mengerjakan proyek nih, ada proyek misalnya 1 minggu beres. Nah, kita tuh harus punya inisiatif atau siasat untuk melebihi gitu, misalnya dilebihi 2 hari 3 hari. Nah, untuk misalnya ada hambatan-hambatan yang lain, misalnya yaitu dari faktor alam atau faktor eksternal lainnya. Nah, itu di situ gitu tuh, dari spare waktu tersebut. Makanya kita itu selama pekerjaan itu alhamdulillah tidak ada yang molor sampai jauh gitu tuh. Itu sih seperti itu. Kalau untuk untuk yang mensiasati lah gitu tuh, sehingga minim banget untuk resikonya gitu tuh, resiko ininya pekerjaannya gitu tuh. Selain perkembangan usaha, saya juga ingin menanyakan terkait kinerja karyawan pada perusahaan ini. Bagaimana Bapak menilai kinerja karyawan di perusahaan ini? Oke, jadi di SCM itu ada namanya KPI atau Key Performance Index. Dari setiap karyawan itu mereka itu mempunyai individu masing-masing dalam penilaiannya gitu. Setiap driver atau tim gudang gitu, atau welding gitu, tukang las, itu beda-beda itu cara menilainya. Misalnya kalau driver, ketepatan waktu pengiriman gitu tuh, terus muatan kerusakan muatan dalam perjalanan itu tuh kan ada perhitungannya ya gitu tuh. Jadi gimana caranya ini barang dari titik A sampai ke titik B itu tuh mulus lah, dari ketepatan waktu, dari barang apa rusak enggak gitu tuh. Itu kalau dari segi pengukuran karyawan ya, ada namanya KPI gitu. Ya untuk lebih jelasnya mungkin ya ada sih datanya di komputer, cuman yang secara gambaran itu ya kita itu menilai karyawan itu secara individu masing-masing berbeda gitu. Bisa dinilai dari divisi juga gitu, misalnya divisi driver, divisi loading gitu sih gitu. Kalau manajemen waktu, bagaimana Bapak mengatur waktu dan prioritas untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan? Betul, jadi kita juga ada sistem namanya LIFO, FIFO gitu tuh. Itu kepanjangan dari last in, last out, atau first in, first out. Artinya kita barang urgent atau barang yang duluan kita kirim, ya itu harus segera mungkin dikirim gitu tuh. Itu sistemnya manajemen gudang itu ya kami gunakan juga di manajemen perusahaan ini gitu. Pokoknya yang didulukan, yang priority gitu, yang prioritas gitu. Jangan sampai yang prioritas malah dikebelakangin gitu. Itu bakal mengganggu alur pekerjaan tersebut gitu. Intinya itu aja kalau soal pengiriman.
terkait hambatan lagi, apa yang ada nggak sih hambatan atau kesulitan yang Bapak alami ketika menjalankan tugas? Alhamdulillah sih kita kan bekerja secara tim ya, bukan secara individu. Jadi ketika ada kesulitan, misalnya ada miskomunikasi atau pokoknya miss yang lain lah gitu tuh, itu alhamdulillah kita itu masih bisa menghandle atau bisa menanganinya gitu tuh, karena ya kita itu bekerja bersama secara teamwork atau kerjasama gitu. Jadi ketika ada yang satu ada yang bermasalah, kita tuh yang lainnya ikut membantu gitu sih, sehingga ya miss tersebut dapat diminimalisir lah gitu tuh. Kuncinya tersebut ya, kuncinya itu. Selama ini apakah perusahaan memberikan motivasi suatu hal untuk meningkatkan kinerja karyawan? Kalau dilihat dari motivasi kerja sih, yang paling utama adalah reward bagi karyawan. Contohnya entah reward misalnya dari kita ngomong aja soal gaji gitu, soal bonus, nah disitulah karyawan itu memotivasi dirinya gitu tuh, bahwasanya perusahaan itu tidak hanya mengeksploitasi tenaga saja gitu. Perusahaan itu yang memberi hadiah lah kepada mereka gitu, sehingga mereka tuh senang gitu tuh, mendapatkan walaupun sekecil apapun itu hadiahnya gitu tuh. Akan tetapi kan bukan nilai dari kecil besarnya itu, tapi penghargaan sebuah karyawan perusahaan kepada karyawan itu gitu tuh. Itu yang kami lakukan. Menurut Bapak, saran apa yang harus perusahaan atau karyawan lakukan agar kinerja karyawan lebih meningkat lagi? Saran saya untuk karyawan adalah jangan pernah merasa terlalu terbebani dengan sebuah pekerjaan. Kalau saran saya, teruslah bekerja, apapun itu pekerjaannya, apapun itu tugasnya gitu tuh, yang diberikan oleh perusahaan atau manajemen, pokoknya harus terus dijalani dengan sepenuh hati. Gitu sih saran saya. Oke, baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Mbak siapa tadi namanya? Alitera. Mbak Alitera. Sekian observasi wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and listening, guys.